selamat datang lagi di channelnya Cawes Vlog. Terima kasih Abang Rino, Bapak Alwin, Bapak Topan, sama Pak Obet. Kembali lagi di segmen Gado. Oke, lanjut ini, lanjut pada dia lanjut lah. Ya agak berat sih tadi saya ngeliat Pak Dodi ngambil sini tuh. Isinya kesehatan temen. Soalnya keganjel perut. Makasih loh Bet, kamu ngerti ya. Seputar LDM 2 nih, long distance marriage ya. Ayo maklum lah, saya lidah Jawa lah. Trust issue, kepercayaan. Nah, trust issue atau kepercayaan di long distance. Nah, ya tadi seperti yang saya cerita tadi, ya yang kemarin ya, part sebelumnya ya. Jadi memang ini tuh sudah dari sebelum saya nikah. Jadi saya sama istri itu pacaran 5 tahun lah. Itu sebelum saya masuk ke sini, saya dapat di site yang benar-benar nggak dapat sinyal. Nah, di situ memang benar-benar kepercayaan penting banget nih. Karena ya artinya kan ya kamu di sana masih setia nunggu saya pulang. Itu nanti di Papa Online aja. Nah, saya di sini ya tetap aja cuma fokus ke kerja. Nah, kadang kepercayaan ini juga memang gimana ya, agak tergoyahkan gitu kan. Ketika waktu contohnya kita lagi benar-benar sibuk kerja gitu kan. Nah, ya bukan sibuk sih sebenarnya, banyak requestan. Nah, balik lagi. Banyak requestan. Cuma terus istri saya tuh kadang sudah terbiasa dengan contohnya kita habis rest time pagi kita saya sampai office itu kadang video call atau WA dulu, terus rest time juga video call, pulang kerja video call. Nah, waktu sempat juga waktu awal-awal gitu, karena ada kegiatan yang di sini nggak sempat untuk melakukan itu, ya kadang dia nggak percaya gitu loh. Bohong. Nah, kadang seperti itu. Cuma ya memang kalau dari saya tuh saya nggak pernah namanya cerita tentang masalah kerjaan gitu kan. Contohnya ya kalau prinsip saya, istri saya di rumah sudah ya bukan terbebani ya, cuma maksudnya dia itu udah banyak mungkin stres atau capek lah yang ngurus anak. Nah, ngapain saya nambahin kerjaan? Contohnya saya curhat, aduh tadi batu baranya kualitasnya naik ya, bingung saya ngapain. Bro itu ya. Atau mungkin batu baranya atau yang tadi batu baranya loss segini ya banyak ya. Kan nggak mungkin saya ceritakan tuh diajak, yaudah Viko nama aku. Nanti malah tahu-tahu istri saya tolong dihitungin reserve kan ya. Kan? Nah, nanti dikasih email, ini pakai bonder yang ini ya. Dari situ jadi yang kebiasaan rupanya ada suatu hari jadi tidak ada sesuatu aktivitas yang jadi nggak biasa. Itu kadang waktu dulu tuh sering istri jadi nanya, ngapain sih gitu kan, sampai nggak sempet komunikasi gitu kan. Karena prinsip istri saya tuh ya kita long distance nggak apa-apa, tapi komunikasi tetap lancar. Jadi percaya tetap. Cuma waktu kita bahas dulu di part kemarin, ya kadang istri saya juga sering nuduhnya, kamu sering jajan ya. Jadi mempertanyakan rasa cintaku padamu. Seperti itu dulu sering, cuma ya tak ceritain lokasinya di sini seperti ini, tidak seperti tambang yang pernah saya kerjai lah. Gimana tuh bahasa ya yang pernah saya kerjai lah di tempat saya pernah bekerja. Oh iya, itu bahasa baku. Kayak gitu. Jadi ya itu, jadi kepercayaan memang buat kita yang long distance marriage ini memang penting sih.
Betul. Gitu. Gimana? Ada tambahan nggak? Atau mau nanya? Saya banyak sih mau nanya sebenarnya. Cuma kalau mau nanya ada syaratnya. Ada 5 perkara. Ya mumpung masih di record nih ya, jadi saya sebenarnya enak buat nanya nih. Banyak sebenarnya bahan saya. Jadi mungkin gini aja sih, kalau diskalakan misalkan, ini kan bicara trust issue apalagi kita posisi long distance gitu ya. Ya modalnya apa kalau nggak percaya kan gitu kan, namanya hubungan antar dua manusia gitu. Nah, mungkin kalau diskalakan 1 sampai 10 nih Pak Dodi, bisa lihat kamera. Oh iya. Berapa? Nanti Bapak zoom ya Pak, begitu Bapak jawab. Oh iya. Skala 1 sampai 10 berapa angkanya nih? Kejujuran Anda kepada istri. Saya nggak bisa begini, saya langsung muncul begini. Perkara nanti diedit kan itu perkara nanti. Ya antara skala 1 sampai 10 sih kalau saya sih 8. Oke. Ya, 2% ya. Prinsip saya lebih baik berbohong tetapi tidak menjadi masalah yang baru. Oh, lebih baik minta maaf daripada minta izin ya Mas. Nah, begitu ya begitu. Minta maaf udah terjadi Bos. Nah, izin belum tentu. Nah, Pertanyaannya ini, Oke, yang lain di rolling dulu pertanyaannya. atau kalau ada inilah. Kalau Pak Robi gimana percaya? Percaya juga kan? Percaya lah. Ya yang kita sempat bahas kemarin itu. Yang ngapain kita jauh-jauh buat siapa sih di sini? Itu aja. Ya kalau curiga mah bener lah wajar. Curiga boleh tapi nggak nuduh. Pernah nggak istri sampai curiga seperti kemarin? Contohnya kamu sering ke lokalisasi ya? Pernah juga? pernah gitu. Cuman memang itu pas di awal nikah. Oh, Karena memang tapi udah waktunya awal-awal setelah nikah ya? Iya, awal-awal setelah nikah. Karena memang awalnya kami nggak pacaran kan. Ya nggak pacaran setelah menikah aja lah gitu kan. Ya sempat khawatir karena mungkin dia biasa dengar di teman-teman yang lain. Bahwa ya Di benar. tambang itu kebiasaan orang tambang tuh begini Ya, benar, benar. gitu. Akhirnya itu mungkin yang buat dia khawatir. Ya untuk meyakinkan dia itu memang ya kita bisa ngobrol langsung gitu. Tapi ada juga cara saya untuk meyakinkan dia itu adalah berusaha ngenalin ke teman-teman. Kadang bisa kita lagi video callan nih, Ya. lagi sama siapa di situ katanya. Kadang lagi sama John Chai Ya. gitu kan, lagi sama Abah. Gitu. Jadi biar dia tahu gitu. Nah setelah di rumah, kadang saya cerita kalau udah di rumah itu, saya biasa kemana aja kayak gitu. Saya biasa ini. Kadang saya cerita buat teman-teman di site gitu kan. Kadang dia nanya, misalkan Abah itu yang mana ya, gitu kan? Ya. Yang itu loh, misalkan Andi itu yang mana, gitu kan? Andi itu yang waktu kita ketemu di sana. Kalau ini sih dia udah tahu, kalau Robi. Nah kadang tak ceritain kayak gitu, dia tuh bisa, oh ya teman-temannya ini ya. Dan sampai saya yang sempat di episode sebelumnya kita udah ulas, sampai saya bilang ke istri untuk meyakinkan dia dan memang ini kenyataannya. Syukurnya saya punya teman-teman di sana itu alhamdulillah bagus-bagus. Saya bilang gitu. Makasih ya. Lah iya memang kenyataan kan. Bilang saya berusaha jujur sama dia masalah prostitusi itu. Bapak termasuk nggak? Ya, Pak, saya mau nanya. Tanya listnya dulu. Sampai bilang dulu temannya bukan. Kalau dia nggak kan beda. Bapak kepedean. Ada listnya. Ada apa di list? Tenang, maksud. masuk. Kalau nggak nanti saya nggak diundang di sini. Channel dia. Kamu siapa? Gitu. Lanjut. Sampai saya sempat cerita untuk ngejawab keresahannya gitu. Saya ceritain jujur. Di tempat kami malah ada lokalisasi. Kaget, malah takut istri itu. Lu kok bisa? Lah iya memang di umumnya di tambang rata-rata begitu. Tapi kenyataannya sampai di lokalisasi ada 2 yang di sini kan tutup semua sekarang. laku. Iya, benar. Tutup. Iya. Kenapa? Nggak laku. Kenapa? Karena kita juga perusahaan ini juga berusaha mengcover itu. Kita buat peraturan segala macam, dilarang keluar dan lain-lain untuk menghindari itu. Karena salah satu program juga tujuan dari program kita juga di SHE dan
yang diamanahkan juga secara undang-undang untuk perlindungan HIV dan AIDS gitu. Dan sekarang coba lihat nyatanya, ada yang buka lagi prostitusi. Ya karena di mana ada semut, situ pasti ada gula gitu kan. Nah, ya sekarang udah ditutup karena nggak ada yang kesana. Itu sampai kejadian seperti itu, akhirnya dia mulai, ya setidaknya kekhawatirannya itu dibuat agak lebih tenang lagi gitu. Itu akhirnya sekarang percaya. Dan memang nyatanya begitu. Dengar ya istri gue dari di depan awal tadi bilang agak takut karena ada omongan tetangga gitu ya. Berarti memang yang bahaya itu sebenarnya omongan tetangga. Berarti salah dong. Baik saja loh sebenarnya kan. Berarti salah dong, rumput tetangga lebih hijau itu salah. Kan rumputnya, Pak. Iya. Rumputnya. Tetapi omongannya beda. Beda sama lidah buaya, bahaya kalau langsung dimakan. Kalau lidah tetangga, aduh. Lidah buaya kalau dimakan nggak enak, tapi bagus untuk kesehatan. Tapi kalau lidah itu. Makanya dari Pak Dodi juga 2,5% dari gaji. Apa tadi buaya bagus? Buat kesehatan. Lidah buaya. Dengarnya buaya, tangkurnya kali. Masa masih perlu sih? Gitu. Ada. Lanjut. Lanjut ya. Lanjut saya. Duh. Apa ini, Bos? Tapi itu sambil nunggu ya, benar itu. Iya. Saya juga jujur, saya beruntung, maksud di sini lingkungan teman-teman itu nggak ada yang kayak gitu. Tapi ya itu apa namanya? Kayak istilahnya itu kayak karyawan tambang, anak tambang itu selalu dicap gitu ya. Iya, selalu. Bener kan? Ya karena kan roster kerja itu tadi tuh. Iya. Kita Ya, lama ketemu istilahnya keluarga. kayak contohnya nih, ini kelompok ini nih, kelompok ini padahal yang salah cuma satu orang. Akhirnya kelompok ini dicap jadi jelek kan? Iya. Ya sama Ya, aja. Kan? stereotype Jadi jadi rata gitu. Tapi kalau aku sih nggak bisa nyalahin mereka juga yang punya asumsi begitu. Ya karena memang mereka nggak tahu pada kok. kenyataannya juga kan masih di berbagai tambang kan banyak seperti itu juga gitu. Iya. Apalagi tambang yang deket kota. Terima kasih untuk kalian yang telah nonton video ini dari awal sampai habis. Saya doakan, kalau ingat, semoga semua sehat selalu dan semoga dilancarkan rezekinya. Amin. Oh iya, sampai lupa. Jangan lupa di-subscribe ya. Terima kasih.